Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Wondes Academy, gimana nih, masih semangat untuk ngonten TikTok affiliate-nya? Gimana perkembangannya? Semoga makin jaya. Wih, udah kayak jargonnya sekolah bola anakku ya teman-teman. Jaya gitu. Ya, terus berkarya, terus semangat teman-teman, terus belajar dari mana saja ya. Alhamdulillah dapat suntikan nutrisi, motivasi dari berbagai macam sumber dan ini ya. Dan ternyata sekitaran kita itu ternyata bisa loh menjadi supporting system kalau bahasanya orang-orang Kulon Gunung ya. Ya alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini saya masih istiqomah untuk mencoba belajar TikTok affiliate ya, walaupun dengan hasil yang kadang naik, kadang turun, kadang zonk, kadang nol, kadang bagus. Nah, dalam minggu ini saya bercerita ya, saya masih melanjutkan testing saya untuk bombardir iklan. Tentunya saya udah nggak mikirin lagi boncos nggak. Yang ada di kepala saya tanam alam bawah sadar saya bahwa kalau saat sudah terjun, ini nggak ada kata coba-coba untuk iklan. Keputusan itu saya ambil setelah saya mendengarkan, saya bercerita, saya bertanya ke teman-teman sesama affiliate yang ternyata mereka juga sudah menjalankan itu. Salah satu kata yang saya dengar adalah kalau mau iklan, mau coba-coba atau benar-benar mau iklan. Kalau mau coba-coba, better nggak usah. Karena apa? Karena kalau coba-coba, resiko boncos itu pasti. Dan kecenderungan boncos itu akan tinggi. Tetapi saat kalian memang sudah memutuskan beriklan, berpikirlah bahwa ini jalan yang diambil dan ini tidak cukup sehari dua hari, butuh long term. Itu kenapa dibilang kalau cuma coba-coba pasti cenderungnya boncos, tapi ya kemungkinan profit tetap ada, tapi kemungkinannya sangat tinggi untuk boncos karena berpikirnya iklan 100.000, 200.000, 500.000 stop karena rugi. Tetapi mindsetnya harus diluruskan adalah kita tetap konten terbaik, hooknya dibenerin, produk risetnya bagus, di testing di ini kalau udah kelihatan bagus, bem. Dan tujuan iklan utamanya adalah mendatangkan traffic datang, view tinggi terus menerus dalam sehari, kumulatif view-nya berapa nih? Cenderungnya kalau view-nya sudah lumayan tinggi, ya kecenderungan closing-nya pun juga akan tinggi. Karena apa? Keterpercayaan calon pembeli kita naik. Itu kurang lebihnya seperti itu ya logiknya yang coba saya bangun dalam diri saya. Ternyata benar. Makanya saya berani ambil keputusan, udah bombardir, harus dijajal. Karena apa? Aku kemarin dapat belajar bahwa kita memang harus ikhlas dalam bekerja, patokannya ke Gusti Allah, level lilahnya ditinggiin, tapi action kita juga unlimited. Jangan action kita boleh santai. Saya kemarin sore saya berkata-kata lagi, mengucapkan kata-kata lagi, kenapa kok saya resign dari kerjaan dulu teman-teman. Dan kemarin saat saya sore suruh menjemput anakku sekolah di Kemanggisan situ, di jalur busway, di situ saya ngelihat bagaimana kemacetan terjadi. Ya Allah, aku dulu ingat kenapa saya berdoa pengen resign dari kerja ini yang ada di hadapan mata saya ini. Dan itu kalau teman-teman pengen tahu omongan saya itu ada di YouTube saya pribadi di Supriyanto Cah PCT, uploadan terbaru. Gimana saya menjemput anak saya dan saya di dalamnya saya bercerita gimana saya dulu mengucapkan kata untuk resign. Jadi itulah yang melatar belakangi saya dulu sampai berani berdoa ke Allah supaya saya resign dari kerja. Karena crowdednya, macetnya Jakarta bikin stresnya crazy guys. Di situ saya memutuskan untuk berdoa terus ke Allah dan saya diijabah. Nah, saat saya sudah diijabah tentunya saya juga harus komitmen. Saya harus ngapain ini gitu kan. Nah, saya menemukan cara tentunya dengan di dunia online segala macam. Nah, kenapa salah satunya saat ini pun saya memutuskan untuk testing iklan. Dan nggak ada kata mundur, saya gempur, kemarin saya putuskan, saya iklan 1 bulan full, jebret, langsung. Lagi-lagi saya nggak tahu hasilnya seperti apa, mindset saya tapi terus mencoba menemukan cara terbaik, pola terbaik di akunku untuk bisa menghasilkan. Dan salah satu yang terjadi kemarin guys, saya mencoba bombardir satu produk, karena pertama saya lihat komisinya oke, saya masih masuk di atas, ya dimasuk lah gitu ya. Tetapi yang terjadi ada sesuatu yang terjadi.
produk FYP saya naik. Saya nggak ngiklanin dia, saya nggak ngontenin dia, tapi tetap naik sampai kemarin ternyata sold out. Naik penjualan tinggi sampai tembus 300 pieces yang tadi cuman ya sekitar 30-20. Dan yang terjadi apa? Sold out guys. Bisa jadi karena kegempur iklan saya, sellernya mungkin nggak atensi, produknya sold out. 2 hari 3 hari drop, produk saya turun lagi. Dan ya sudah, saya tadinya namanya manusia, melatih berpikir positif, melatih tetap semangat, tetapi tetap aja waduh, komisiku yang tadinya udah mulai menembus ke 300.000 turun jebret 19.000. Kalau mentalku pecundang, kalau mentalku terlatih untuk menjadi manusia kalah, geblak guys. Tapi saya coba, inilah proses perjalanan, sometimes naik, sometimes turun, dan lagi tak tanemin bahwa tugasku adalah ikhtiar, hasil lillah. Nah, di sini ya makanya apapun yang terjadi kita harus berusaha riang gembira walaupun realitas kehidupannya kita sulit susah. Tapi ayo belajar jiwa ini. Lillah, pasrah. Kalau semuanya kegantungnya ke atas, enak guys. Mau nggak punya duit, mau nggak punya duit, happy. Dan kerennya kemarin saya coba dapat, saya dengarkan, saya tanamkan dalam diri saya bahwasanya orang yang bisa nerima kondisi apapun dengan riang gembira, justru Tuhan memberikan jalan rezeki yang di luar nalar. Karena rezeki suka kepada orang-orang yang selalu bersyukur, happy teman-teman. Sedih, happy. Bahagia, happy. Maksudnya apa? Dalam kesulitan pun kita berusaha terus positif dan happy. Disinilah saya baru sadar bahwa ini loh yang namanya bersyukur. Cara bersyukur terbaik ya begitu, happy terus action, unlimited kalau bahasa aku gitu ya. Unlimited itu bukan berarti tanpa batas, tidak, tentunya action habis-habisan. Kalau katanya Bapak Andri Wongso, habis-habisan. Wah, kerja keras. Nah, time-nya berbeda, zamannya berbeda. Untuk TikTok affiliate habis-habisan bukan berarti kita brutal habis-habisan tanpa henti. No, quality. 3 detik pertama, retention perhatikan, kamera perhatikan, lighting perhatikan, dan tentunya juga bikin hook di luar nalar yang tidak kena PL. Saya belajar dari salah satu TikToker, beliau Mas Mata Air namanya. Saya belajar sama beliau tentang hook. Kok nih orang gokil nih, sehari bisa GMV-nya ratusan juta gitu ya. Saya tanya, alhamdulillah saya bisa mendekat ke beliau dan sampai bisa berhubungan, dan beliau juga ngasih lead ke saya. Cerita, Mas, perhatikan 3 detik pertama, ya itu harus menarik. Gimana caranya Mas? Aku tak tanya. Jadilah berbeda. Saya sering sometimes saya bikin hook yang kontroversi untuk menghangatkan akun katanya. Waduh, ini lagi. Ternyata 3 detik pertama memang tetap urgent teman-teman. Ya, 3 detik pertama atau yang dibilang Master Birto hook teman-teman, yang lain hook di situ. Karena apa? Itu nanti terjadi namanya retention rate. Karena TikTok ternyata peduli. Semakin orang nonton sepanjang video kita, TikTok merekomendasikan. Sudah di situ udah bagus, dasar-dasar udah keren, bantai dengan iklan. Boom! Insya Allah. Nah, aku tentunya lagi proses. Gimana ya bikin kontenku yang natural, alami, tapi menggoda iman para calon penonton kita. Ini butuh pengulangan, butuh proses yang nantinya tertanam di alam bawah sadar. Salah satunya tadi teman-teman, gimana membuat diri kita riang gembira, happy, semangat. Kalau dalam bahasaku juga itu loh, bugar. Badan kita nggak cukup cuman sehat teman-teman, tapi cukup harus bugar. Kenapa? Supaya semangatnya keren. Nah, ini level syukurnya tadi bukan cuman bersyukur terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah, tidak, tapi action itu pun juga pengejawantan syukur ternyata. Tapi satu lagi, jangan merasa sedih, merasa kurang. Pada saat kemelekatan itu kita lepas, justru dia akan datang. Ini hasil diskusi saya kemarin dengan PT Tobat. Saya dengarkan, yes, saya setuju, saya jalanin, dan alhamdulillah setelah ini produk saya ready kembali, terus mulai ada peningkatan penjualan lagi, OTW. Iya, itulah teman-teman. Dan terus mencoba menemukan produk lagi. Satu lagi kemarin saya dengarkan ada VT-nya Mas Birto lewat lagi, walaupun saya ikut storybook, nggak pernah lagi buka-buka saya storybooknya Mas Birto segala macam, karena malah pening kokean dulu gitu ya. Saya lebih baik action. Jadi
Saya kemarin lihat tiba-tiba ada VT-nya lewat di beranda aku ngomongin ya Air Max itulah. Artinya apa? Riset produk yang ada GMV Max-nya. Jadi mulai sekarang teman-teman ya kalau mau konten coba perhatikan juga produk yang ada GMV Max-nya. Kenapa? Ya suatu saat entah kapan siapa tahu kita dapat iklan gratis dari GMV Max. Amazing kalau produk kita bagus, produk kita banyak, ternyata variannya, bayangin kalau ada 30 produk diiklanin semua, kita tinggal tapi tentang komisi segala macam walau alam, saya kurang begitu ini, tapi intinya oke juga masukan. Makanya salah satu produk yang tak gembur saat ini juga ada GMV Max-nya, walaupun sampai saat detik ini saya belum mendapatkannya. Kalau mau belajar tentang GMV Max, coba tanya Mas Devindo, beliau kalau nggak salah juga subscriber di sini dan juga dulu bercerita bareng sama saya bahwa waktu itu masih sekitar 1000-an akunnya beliau. Saat ini sudah ternak akun dan sudah bisa menghasilkan ada yang 2 juta, ada yang 3 juta DLL per hari. Gokil guys. Sahabat kita, teman kita juga di sini di subscriber di channel ini. Sesekali saya masih ngobrol sama beliau. Sekarang beliau malah menularkan ke istrinya malah bertumbuh gaspol. Beliau udah malah di bawahnya yang tadinya beliau udah 2 jutaan per hari, sekarang istrinya lebih gila, 3 bahkan mungkin sudah lebih per hari dari TikTok affiliate di rumah saja guys. Terbukti saya, walaupun saya diskusi segala macam untuk mendapatkan 500, target saya belum mendapatkan, tapi saya tetap bersyukur. Rezeki yang dikasihkan Tuhan itu teman-teman, lingkaran kita dapat, kita sama-sama maju berjamaah. Tentunya pastinya apa, setiap kita punya cara berbeda-beda untuk sukses, dan sukses bukan hanya uang, kebahagiaan, rezeki, punya pertemanan, bisa ngonten seperti ini teman-teman. Ada yang komentar, ya Allah itu rezeki yang istimewa teman. Tentunya Mani termasuk, komen panjenengan juga termasuk, subscriber sampean subscribe ke sini juga termasuk rezeki yang perlu saya syukuri. Terima kasih teman-teman, semangat selalu. Yuk kita coba terus temukan produk jodoh di kita masing-masing. Dan tentunya pesannya satu, bersyukur dengan penuh hari yang gembira apapun kondisi kita, maka insya Allah rezeki bakal bertumbuh. Rezeki kita bertambah, uang kita ditambah, kebahagiaan kita ditambah, dan tentunya pola pikir kita juga makin asoy. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.